Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, Salovers. Kembali lagi bersama saya Pelogias Parwan di program Bincang Spesial kita hari ini bersama Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang juga menghadirkan Biro Perekonomian DIY dan Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Salovers, situasi Ramadan sangat dekat sekali, tidak hanya dengan takjil atau juga mungkin berburu takjil di jam-jam tertentu. Namun ternyata banyak hal yang terjadi di situasi Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana nih di saat kita juga mengatur keuangan dan lain sebagainya. Pas datang ke pasar, supermarket atau manapun, lihat harga, wah langsung tepuk jidat rasanya ya Salovers ya. Tapi saat ini Salovers, Pemda DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID ini ternyata menyiapkan strategi pengendalian inflasi daerah dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Ramadan dan Idul Fitri di tahun 1445 Hijriah. Nah, masyarakat juga diminta di Salovers untuk belanja bijak selama Ramadan dan momentum Lebaran. Kira-kira apa yang dilakukan Pemda DIY Salovers untuk mengendalikan inflasi? Siapa saja yang digandeng untuk melakukan upaya pengendalian ini? Nah, untuk lebih jelasnya Salovers, kita bakal ngobrol dan ulik langsung deh dengan dua narasumber terpercaya juga yang sudah kami hadirkan di studio Star FM. Selamat pagi Ibu Yuna Pancawati SMSI. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Gia, apa kabar? Selamat pagi juga Star Lovers. Kabar baik Bu. Ibu semoga dalam keadaan sehat juga Ibu. Alhamdulillah baik sekali. Iya, ini ya, kalau misalnya Salovers juga bergabung bersama kami di streaming starjoge.com, bisa langsung lihat bagaimana segarnya Bu Yuna pagi hari ini ya Salovers ya. Ini kayaknya baru mandi apa gimana nih Bu? Abis lari-lari Mbak. Oh, bisa lari-lari. Wah, lagi puasa tetap aktif ya Bu ya ternyata ya. Oke, jadi Bu Yuna ini Salovers merupakan Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY. Dan tentunya Bu Yuna tidak sendiri ya Bu ya. Sudah ditemani nih dengan seseorang juga yang betul. Semoga masih segar pagi hari ini. Selamat pagi Pak Arya Jody Listio ya. Oke, sapanya Pak Jody, betul? Jody, ya betul Mbak. Pagi Mbak Gia, pagi Star Lovers ya. Sehat ya Pak Jody? Alhamdulillah sehat. Sehat dong, ini dua-duanya semangat banget nih. Jangan-jangan ikut lari-lari juga nih hari ini ya. Ngimpi lari itu tadi. Oke, Salovers, ternyata ini situasi yang perlu kita kejar bersama nampaknya untuk beberapa hal yang berkaitan dengan situasi harga bahan pokok dan lain sebagainya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu Pak Jody ini merupakan Kepala Tim Perumusan Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau salah nanti koreksi aja gitu. Atau remedial mungkin gitu. Tapi sebelumnya Pak Jody dan juga Bu Yuna, kita akan ajak Star Lovers untuk bergabung bersama kami. Bisa di nomor WhatsApp 0818621013. Atau Star Lovers kalau ingin bertanya bisa juga langsung tuliskan saja di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Baiklah, Star Lovers, dia ini juga mau mengulang mungkin situasi pada saat sekolah nih Pak Jody ya. Kita kan sering banget dengar kata inflasi gitu. Betul. Tapi mungkin kalau lagi puasa, terutama teman-teman yang di sekolah suka males, ngapain sih denger inflasi gitu kan. Tapi boleh gak sih dijelasin lagi dong, mungkin di reminder nih untuk kita semua, apa sih inflasi itu Pak Jody? Definisinya ya Mbak ya. Iya. Ya, baik. Kalau secara definisi, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Jadi kalau hanya satu komoditas yang naik, misalnya hanya beras, itu sebenarnya belum bisa disebut dengan inflasi. Tapi komoditas beras itu yang naik mungkin bisa memicu inflasi karena dia punya keterkaitan dengan komoditas lainnya seperti itu. Karena dia merupakan salah satu komoditas pokok ya yang kita konsumsi. Nah, itu yang membuat atau memicu indikasi kenaikan barang lainnya. Nah, ketika semua barang itu mengalami kenaikan, nah itu baru yang disebut inflasi. Tapi kebalikannya juga ada Mbak, namanya adalah deflasi. Wah, kalau deflasi itu berarti turun tuh dia. Kalau misalnya harga berasnya turun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, itu biasanya negatif angkanya. Nah, itu kita sebut deflasi. Nah, ada yang tetap juga ada namanya stagflasi. Itu kalau misalnya dalam suatu kurun waktu periode tertentu itu tidak ada perubahan sama sekali dari harga
secara garis besar ya, itu disebut dengan stagflasi. Nah, ketiganya ini punya implikasi dalam perekonomian. Tidak semuanya itu jahat, tanda kutip ya. Jangan jahat-jahat ya Pak ya, gitu masih pagi nih gitu. Oke. Atau memberikan impact negatif terhadap perekonomian. Tapi juga ada sisi positifnya juga. Karena sebenarnya kalau inflasi itu atau perubahan harga secara umum itu kan ibaratnya kayak kalau kami menganalogikan tuh seringkali kayak tekanan darah, gampangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi kita hipertensi, darah tinggi, terlalu rendah kita darah rendah. Kalau darahnya nggak berputar kita udah lewat gitu. Bahaya juga makanya. Nah, jadi kita di Bank Indonesia bersama dengan Pemprov, bersama Pemda, bersama stakeholder semuanya dan juga bersama masyarakat itu berusaha bagaimana supaya tekanan darah ini tuh bisa mengalir dengan sehat, mengalir dengan dengan lancar, sehingga perekonomian itu bisa berputar secara positif gitu, secara baik gitu. Mungkin secara garis besar seperti itu. Nah, ini kesehatan tidak hanya di dalam tubuh ternyata ya, tapi bagaimana juga situasi harga dan lain sebagainya atau kebutuhan barang juga harus dijaga banget nih Lovers, biar kita juga nggak ikutan naik darah gitu ya, atau darah tinggi gitu. Apalagi lagi puasa ini bahaya juga. Oke, ini jadi penasaran juga, makin penasaran nih Pak Jody dan juga Bu Yuna gitu. Sebetulnya kan kita suka banyak bilang ya bahwasanya penyebab terjadinya inflasi ini gara-gara Ramadan. Apa karena Ramadan ya, atau sebetulnya ada penyebab lain Pak Jody? Iya. Kalau penyebabnya secara umum dan based on teorinya itu ada dua, Mbak. Berdasarkan supply dan berdasarkan demand. Nah, secara garis besar sebenarnya itu aja sih penyebabnya. Cuman ada faktor lain yang membuat juga kenaikan atau perubahan harga itu terjadi. Kalau berdasarkan supply, berarti supply-nya tuh bisa berkurang, bisa bertambah. Intinya supply bertambah atau supply dan demand bertambah atau berkurang itu bisa memicu perubahan harga. Nah, cuman faktor lainnya adalah misalnya kayak cuaca, terus kemudian kayak karakteristik masyarakat, persepsi, ekspektasi itu juga bisa memicu perubahan harga seperti itu. Jadi ketika pasokan naik berarti otomatis banyak barang itu harga bisa turun. Tapi ketika misalnya ada pendapatan masyarakat naik misalnya seperti itu juga bisa membuat inflasi menaik karena berapapun harganya bisa dibeli, tanda kutip seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi inflasi. Baik, ini ternyata tetap terjadinya tidak hanya situasi barangnya, tapi juga bagaimana, tidak hanya SDA-nya gitu ya, tapi juga SDM-nya juga cukup berpengaruh terhadap situasi tersebut gitu. Betul, ya. Oke, karena kita juga lagi ngomongin tentang masyarakat nih, kita bakal bergeser dulu ke Bu Yuna ya. Silakan. Gitu. Mungkin Bu Yuna juga yang sering dengar ungkapan kayak mungkin beberapa cerita gitu, Bu kok naik ya Bu gitu Bu, tekanan darah udah makin tinggi nih Bu gitu. Tapi biasanya Bu, kalau dampak inflasi gitu yang dirasakan oleh daerah atau sama masyarakat tuh seperti apa sih Bu Yuna? Jadi gini Mbak Gia ya, Mbak Gia dan juga Star Lovers, tadi sudah disampaikan terkait dengan inflasi begitu. Cuman kita bagaimana bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa apalagi sekarang ini menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional gitu kan, kita di Pemda itu melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama-sama juga dengan BI begitu, bersama-sama memantau ke lapangan gitu. Ke lapangan itu tidak hanya di pasar-pasar saja, tapi juga ke distributor-distributor. Tadi saya lari-lari ke sini itu dari dari mana ya Ibu ya? Dari Sleman Mbak Gia. Jadi memantau yang beras terutama ya. Ini yang ada di Kabupaten Sleman dan alhamdulillah di sana stok mencukupi gitu sampai dengan Lebaran, bahkan sampai di setelah Lebaran gitu. Tadi baru di salah satu Gapoktan yang ada di Sleman itu sangat mencukupi untuk Lebaran dan sampai setelah Lebaran. Stoknya itu tadi ada 33 ton gabah kering giling dan gabah kering panen. Nah itu kemudian yang 10 ton itu sudah menjadi beras gitu, dan yang 12 ton sudah didistribusikan. Artinya apa? Bahwa pada saat momen-momen seperti HBKN ini tentunya banyak sekali permintaan masyarakat gitu kan, yang cenderung meningkat dan
momen ini terutama di Idul Fitri sampai dengan nanti kalau tahun baru ya, ini terdapat banyak libur yang memang mendorong banyak orang untuk berwisata atau berkunjung. Nah itu membutuhkan pasokan yang sangat cukup. Nah itu intinya bahwa kita memastikan pasokan yang ada di daerah itu cukup gitu, dan daya beli juga baik gitu terjaga. Oke, ternyata itu juga cukup terasa ya Bu ya. Tidak hanya di provinsi langsung, tapi daerah-daerah tertentu juga ini mungkin akan berbeda ya Bu situasinya seperti itu. Sebetulnya tadi juga sudah disebutkan Star Lovers sama Bu Yuna dan juga Pak Jody bahwa momentum salah satunya adalah di HBKN itu ya. Tapi sebetulnya Pak Jody dan Bu Yuna, ada nggak sih momentum lainnya yang juga ternyata ini menjadi momentum terjadinya inflasi juga nih Pak Jody? Monggo. Ya. Terkait dengan momentum itu memang sesuai dengan karakteristik daerahnya Mbak. Jadi semua tiap daerah itu rata-rata beda-beda. Tapi kalau bicara Indonesia secara garis besar itu memang momen ketika hari besar keagamaan itu memang yang paling utama seperti itu. Cuman kalau kita bicara DIY misalnya dengan karakteristik kota pendidikan misalnya dan juga kota pariwisata, itu tentunya momentum selain HBKN, Hari Besar Keagamaan, Idul Fitri, Natal, Idul Fitri, Natal, itu ada tahun baru itu bisa naik lagi. Terus kemudian ketika penerimaan mahasiswa atau liburan sekolah itu juga bisa naik lagi inflasinya, karena memang jumlah orang yang melalui DIY ini besar, banyak gitu Mbak. Jadi orang yang liburan ke sini tentunya akan memberikan tekanan terhadap pasokan. Jadi tambahan tekanan permintaan ketika orang liburan, ketika orang banyak berkunjung ke daerah wisata, itu sesuai dengan karakteristik DIY ya. Itu tentunya akan membuat tekanan pasokan juga mengalami shock gitulah, seperti itu. Wah, ternyata ini kayaknya Pak Jody dan Bu Yuna sudah sangat terlatih ya. Kalau di CV bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Ternyata ini langsung terbukti kayaknya gitu. Karena terjadi memang karakter tekanan. Di bawah tekanan ya Bu ya, betul-betul ya di bawah tekanan ya. Karena memang kita lihat karakteristik dari DIY sendiri memang menjadi satu tempat di mana bertemunya orang, keluar masuknya orang-orang. Jadi juga bagaimana sumber daya alam juga cukup berpengaruh nih Star Lovers. Tapi kalau Bu Yuna sendiri Bu melihat karakteristik di DIY gitu, penyumbang inflasi terbanyak di puasa tuh apa Bu? Kadang ini juga yang kayak apa sih nih yang bikinnya gitu Bu? Mau nggak Bu Yuna? Penyumbang inflasi begitu ya. Jadi kalau di DIY itu ada bentar. Kita tunggu dulu ya Star Lovers ya. Ini lagi dikasih tekanan nih Bu Yuna. Aku dikasih tekanan sama Mbak Gia gitu ya. Oke, ini juga ternyata masih jadi soal juga ya Bu di kalangan masyarakat seperti itu. Jadi kalau untuk Ramadan ini tentunya kan banyak sekali permintaan gitu ya. Ya beras, kemudian intinya bahan makanan gitu. Bahan makanan tentunya banyak sekali yang membutuhkan. Tapi kita dari Pemda, dari TPID juga menyampaikan kepada masyarakat, apalagi saat bulan puasa ini biasanya kalau membeli itu kan matanya lebih besar daripada perutnya begitu kan. Jangan sampai seperti itu karena nantinya juga nggak kemakan biasanya seperti itu gitu. Kemudian kalau saat ini mungkin juga daging ayam ras ya yang menyumbang inflasi, kemudian telur, kemudian juga beras, kemudian cabai merah mungkin itu. Dan alhamdulillah di saat-saat ini pun juga dilakukan operasi pasar. Jadi upaya-upaya pemerintah itu melakukan beberapa upaya untuk pengendalian inflasi ini, yaitu operasi pasar, pasar murah, kemudian juga gerakan pangan murah gitu. Jadi itu dilakukan oleh TPID DIY maupun juga TPID di kabupaten kota itu. Oke, ternyata ini menjadi satu makanan, kita terlihat ya penyumbangnya adalah makanan yang cukup dekat, yang mudah diolah juga. Kalau beras jelas ya Bu, karena jadi salah satu bahan makanan pokok di Indonesia, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Star Lovers, ini ternyata sudah juga di-spill sedikit nih sama Bu Yuna dan juga Pak Jody ya mengenai apa aja sih yang dilakukan Pemda DIY tadi selain operasi pasar
pasar dan lain sebagainya. Tapi kita akan ulik lebih jauh lagi Starlovers mengenai hal tersebut. Dan terima kasih juga untuk Starlovers yang sudah memberikan komentar dan juga pertanyaannya, baik di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm atau juga di nomor WhatsApp 0818621013. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Gia Starlovers di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan tentunya juga Gia masih ditemani oleh Bu Yuna dan juga Pak Jody nih Starlovers, yang semakin seru ya kalau kita lihat juga. Terima kasih atas komentar dan juga mungkin pertanyaannya yang sudah masuk di kolom Instagram kami di @starjogjafm, yang ini sudah langsung akan kita sampaikan nih sang Bu Yuna juga dan juga Pak Jody ini di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Starlovers, kalau Anda masih penasaran dan mungkin juga pengen tahu lebih lanjut, ada yang ingin diceritakan, mungkin Starlovers juga bisa bergabung bersama kami di nomor 0818621013. Dan Bu Yuna, ini kita cek ulang dulu mungkin ya yang sudah masuk di kolom komentar Instagram kami. Ini sudah ada beberapa Starlovers kayak Surya Dewa Baskara nih, katanya Bu Yuna, sekarang ini beras harganya stabil ya, stabil mahalnya katanya gitu. Stabil tinggi gitu ternyata. Bapak suka benar gitu kan. Tapi ini juga ada pertanyaan nih Bu, kan tadi kita sempat bahas juga ya, kalau ternyata salah satu penyumbang inflasi kan ada bahan pokok gitu yang sangat dekat dengan kita. Tapi sebetulnya ada nggak sih Bu pemicu lain ya dari inflasi DIY, dan karena apa? Terus juga apa aja terobosan program yang menahan laju inflasi untuk DIY ini? Monggo. Iya, makasih Mbak Gia dan juga Mas Surya tadi ya yang di IG gitu. Jadi kalau harga beras ini stabil mahalnya gitu, karena memang produksinya itu 2 bulan terakhir ini kan memang mundur masa panennya. Tapi hari ini tadi kami tim pengendalian inflasi itu pemantauan di Sleman itu harganya sudah turun, sehingga mudah-mudahan itu pun juga diikuti oleh di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Nah itu info terkini gitu ya Mas Surya gitu. Kemudian apa sih sebenarnya upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk mengendalikan inflasi, terutama untuk volatile food ya, harga pangan yang bergejolak itu tadi yang saya sampaikan itu adalah harga pangan yang bergejolak. Jadi untuk komoditas beras itu dalam rangka mengurangi tekanan harga beras dan meningkatkan pasokan, ini ada pelaksanaan pasar murah. Kayaknya di sebelah sini juga ada ya pelaksanaan pasar murah gitu ya. Kemudian gerakan pangan murah, kemudian operasi pasar, kemudian SPHP. Jadi SPHP itu adalah stabilisasi pasokan dan stabilisasi pasokan harga pangan. Itu yang dilakukan, itu juga masih gencar dan masif dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta, dan itu sampai di tingkat kalurahan Mbak Gia dan Starlovers yang mendengarkan gitu ya. Jadi masyarakat bisa membeli beras yang murah itu melalui kanal-kanal itu, melalui operasi pasar, melalui pasar murah, dan juga melalui SPHP. Kemudian ini ada data terkait dengan pelaksanaan OP atau pasar murah itu khusus komoditas beras, karena ini memang yang baru trending itu kan komoditas beras itu ya. Itu jumlah total pelaksanaan itu di seluruh DIY ini tercatat 158 kali begitu. Kemudian jumlah tonasenya itu ada 1.237 ton. Nah, kemudian ini jumlah anggarannya juga cukup lumayan besar gitu. Mengikuti karena ya Bu ya. Kami ada anggaran untuk subsidi distribusinya itu sebesar 1.700.000.000 gitu dari Pemda. Dan tentunya ini masih dapat bertambah lagi, dapat menyesuaikan dari anggaran OPD. Jadi OPD pemerintah itu kan ada Dinas Perindak, kemudian ada Dinas Pertanian, itu yang sama-sama melakukan operasi pasar dan pasar murah. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lagi begitu. Itu sebagai upaya juga untuk memberikan dampak pengendalian inflasi ini adalah peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan juga ternak. Kemudian
ada asuransi usaha tani padi untuk memberikan perlindungan risiko gagal panen. Nah, ini nanti mungkin ada tambahan lagi dari Mas Jody ini apa-apa saja yang terkait dengan itu, dan masih banyak lagi Mbak upaya-upaya dari sisi hulunya, itu dari sisi pertaniannya begitu ya, untuk meningkatkan produksi tanaman pangan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ketersediaan stok pangan dan penyediaan pangan yang berkualitas melalui pengembangan lumbung Mataraman, Mbak. Udah pernah dengar belum? Pernah dengar tapi belum mengulik Bu lebih lanjutnya gitu. Ya nanti mungkin dilemparkan aja ya. Oke, ternyata ini banyak hal yang dilakukan oleh Pemda DIY sendiri ya Bu ya, atau juga ternyata ini menggandeng banyak pihak lain. Tadi misalkan Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Tapi ada lagi nggak Bu selain itu, misalkan dari pihak stakeholder atau swasta yang juga digandeng dalam situasi dalam pengendalian inflasi ini Bu? Ada. Jadi TPID itu kan tidak hanya Pemda. Ada dari Satgas Pangan untuk pengawasannya. Kemudian ada lagi dari Bulog. Nah, kemudian distributor pun itu juga kita lakukan pengecekan sejumlah apa sih untuk ketersediaan pasokan itu. Dan satu lagi Mbak, ada di kota itu ada yang namanya Segoro Amarto. Jadi itu merupakan strategi pengendalian inflasi yang mana di sana itu merupakan salah satu kios yang memberikan menghadirkan semua komoditas bahan pokok dengan harga yang sesuai dengan HET. Jadi masyarakat bisa membeli di sana. Tempat-tempatnya ada di pasar. Di pasar Beringharjo ada, di pasar Keranggan ada, di pasar Prawiro Taman ada. Nah, itu semuanya tersedia di situ dengan harga eceran tertinggi. Artinya harga tidak boleh lebih dari HET. Itu sudah pasti ya Bu ya, sudah dipantau juga dengan tadi tingkat HET-nya. Oke, baik. Ini ternyata banyak sekali kolaborasi yang dilakukan, salah satunya juga mungkin dengan Bank Indonesia juga bersama Mas Jody saat ini ya. Dan kita jadi penasaran nih Pak Jody. Ternyata ini ada pertanyaan juga dari salah satu Star Lovers yang masuk di nomor 0818621013. Selamat pagi Pak Revianto, terima kasih atas pertanyaannya. Ini katanya kalau kita ngomongin inflasi kan pasti tadi ada positif ada negatif gitu kan. Nah, kalau ini bertanya katanya kalau dari untuk sebuah daerah apa sih kerugiannya kalau inflasinya cukup tinggi banget gitu. Udah cukup banget tapi ya. Itu gimana Pak Jody? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini Mbak Gia, kalau inflasi tinggi banget itu kan berarti yang pertama terserang itu adalah daya beli masyarakat. Jadi ibaratnya misalnya nih, ibarat kata Jogja inflasinya 50% gitu ya. Jadi semua harga tuh naik, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi. Amin ya, amin kencang kalau itu. Jangan kata Bu Yuna. Misalnya nih hanya studi kasus. Jadi misalnya seperti itu kondisinya. Jadi otomatis kan masyarakat mau membeli barang juga susah ya, sulit ya. Dengan keterbatasan pendapatan tentunya itu tidak bisa memutar perekonomian dan itu juga akan merugikan pelaku usaha sendiri. Nah, jadi bagi para pelaku usaha yang ibaratnya men-set harganya terlalu tinggi, itu juga sebenarnya bisa memberikan bumerang sih sebenarnya bagi kelangsungan usahanya sendiri, karena ya memang masyarakat jadi susah belinya, terus kemudian juga perekonomian juga tidak berjalan dengan baik seperti itu sih, lebih ke arah itu ya. Lebih ke arah situ ya, berarti bagaimana daya jual belinya itu yang jadi sangat terpengaruh nih Star Lovers. Jadi kalau misalnya Star Lovers juga termasuk yang menjadi melakukan proses jual beli, nah ini perlu dipertimbangkan kembali Star Lovers ya. Memang situasi kalau keuntungan emang enaknya yang tinggi. Tapi jangan sampai inflasi yang tinggi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Star Lovers, kita masih undang bersama juga untuk terus bergabung bersama kami, bisa di 101,3 Star FM Inspiring Sound, juga di streaming kami di starjogja.com. Dan Bu Yuna beserta Pak Jody tadi juga sudah memberikan informasinya nih, nge-spill apa aja sih yang sudah dilakukan oleh DIY atau Pemda DIY dan juga TPID. Tapi Gia juga makin penasaran nih Pak Jody, misalkan tadi dari apa yang sudah dilakukan gitu, ada nggak sih hal lain yang harus dilakukan untuk intervensi pasar dan diwujudkannya bisa dilakukan dengan kegiatan apa lagi kira-kira? Oke. Mungkin menambahkan jadi informasi Bu Yuna ya. Yang pertama, kalau di lingkup Jogja itu kita punya terobosan ini yang bisa dibilang bisa dibanggakan lah dari Jogja, itu salah satunya adalah pasar panen di Panen ID.
Jadi ini adalah terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jogja, Pemda Pasar Jogja, ya pasar lelang. Pasar lelang. Oke, di Panen ID namanya. Jadi dia itu melelangkan komoditas cabai, itu ada di Sleman itu Mbak. Oke. Di Sleman secara online itu. Dan memang prosesnya tidak mudah tentu saja, tapi saat ini bisa terbukti bahwa itu menjadi salah satu percontohan secara nasional bagaimana komoditas itu yang biasanya hanya diperjualbelikan di pasar itu bisa diperjualbelikan secara lebih sistematis, terkelola dengan baik, tercatat, dan juga bisa dipantau juga perkembangannya secara terus-menerus seperti itu. Dan ini nantinya juga akan direplikasi di beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di DIY seperti itu. Dan kami hampir setiap bulan itu bisa dibilang menerima kunjungan studi banding lah, ya, gitu. Studi banding dari berbagai TPID yang ada di Indonesia untuk bisa melihat dan belajar bagaimana pasar lelang itu bisa berjalan seperti itu. Dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik di Jogja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ini itu dibutuhkan karena sejatinya bahwa daerah ini tuh ibaratnya seperti halnya hubungan dengan manusia aja gitu loh. Jadi bahwa ada satu daerah yang surplus, ada satu daerah yang defisit, ada yang daerah yang butuh komoditas A, ada yang butuh komoditas B seperti itu. Nah, jadi di DIY ini juga melakukan kerjasama antar daerah, tidak hanya keluar daerah dengan antar provinsi maksudnya, tapi juga di intranya juga seperti itu. Nah, jadi semua kabupaten kota yang ada di DIY ini sudah melakukan penandatanganan MOU kepala daerahnya untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam hal, salah satunya itu adalah dalam hal penyediaan komoditas pasokan bahan baku seperti itu, sehingga bisa terbentuk sebuah linkage antar daerahnya, yang daerah yang surplus bisa membantu yang defisit dan sebaliknya seperti itu. Sehingga ibaratnya gini, ketika petani kan yang sekarang yang terjadi adalah harga tuh naik turun ya. Naik turun, ketika harga murah ini yang beli siapa? Nah itu atau ketika harga mahal kita beli dari mana? Nah itu semua dengan ada kerjasama antar daerah itu bisa tersolusikan seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kita bisa lihat cari solusinya nggak sendiri gitu ya. Ternyata ada di sini nih titik persoalannya, titik solusinya di sini didatengin gitu ya melalui panen lelang tadi. Kalau boleh tahu Bu Yuna, ini panen lelang sudah berjalan dari kapan Bu kalau untuk di Sleman sendiri? Iya, sejak tahun 2020. Jadi lelang cabai ya. Betul. Pertama itu lelang cabai. Tapi setelah itu juga ada komoditas yang lainnya. Jadi itu inisiasi dari Pemda begitu bersama-sama dengan BI untuk membuat semacam aplikasi begitu. Tadi disampaikan Mas Jody di panen.id gitu ya. Jadi di panen.id itu, dan itu tadi betul yang disampaikan Mas Jody, itu kita menjadi daerah tujuan untuk studi banding itu yang ada di daerah-daerah lain, karena ini merupakan salah satu inovasi untuk bisa petani itu harganya juga bagus gitu kan. Jadi kita meningkatkan pendapatan petani, khususnya waktu itu cabai. Tapi kesini mungkin sudah berkembang ke komoditas yang lainnya. Jadi tidak hanya cabai saja. Kemudian mungkin ada lagi beberapa terkait yang tadi saya sampaikan, lumbung Mataraman itu. Jadi lumbung Mataraman itu diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi di desa dan menopang ketahanan pangan dan juga menciptakan sumber penghasilan masyarakat serta menekan food waste. Jadi food waste ini kan kalau sekarang harus digalakkan ya, apalagi piungan kan sudah ditutup ini, sudah ditutup, sehingga kita kalau makan itu
jangan lebih gitu ya, secukupnya gitu. Apalagi membeli dengan bijak gitu, sesuai sesuai kebutuhan ya Bu ya. Jangan sesuai keinginan. Itu dia Bu. Karena kalau lagi buru-buru tajil aja ini biasanya sesuainya keinginan gitu Bu ya. Kan. Padahal kita lupa baru minum air putih aja udah kenyang biasanya gitu. Nah ini juga karena Ibu sudah membahas situasi tadi ya tentang misalnya belanja bijak gitu. Ternyata ini juga ada satu pertanyaan lagi Bu yang menarik dari sisi budaya atau tradisi. Biasanya kan kalau misalnya kita Ramadan itu berburu takjil gitu kan, yang suka panik buying bahkan kayak gitu. Atau kalau misalkan di menjelang Lebaran, ini kan ada juga yang orang-orang akhirnya belanja mau bikin opor, mau bikin segala menu makanan, bahkan pakaian Bu. Nah itu seperti apa katanya TPID melakukan hal seperti pemantauan juga kah? Atau ada hal lain yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi Bu? Jadi kalau kami ya dari TPID, dari Pemda DIY itu selalu menyampaikan kepada masyarakat itu tadi, belanja bijak, jangan sampai borong yang banyak gitu. Intinya bahwa kecukupan barang itu ada, sehingga jangan sampai kita ikut-ikutan panik gitu ya. Artinya ketersediaan pasokan itu merupakan salah satu strategi dari TPID. Kan ada 4K itu ya. Ketersediaan pasokan, kemudian kelancaran distribusi, komunikasi efektif dan satunya keterjangkauan harga. Nah, itu 4 strategi yang dilakukan, selalu dilakukan seluruh TPID, DIY maupun kabupaten kota untuk menjaga itu semua. Ibaratnya kita itu kalau penjaga apa tuh Mas? Avatar ya? Apa itu ya? Avatar The Legend of ini ya, SDA dan SDM kayaknya mengendali gitu kan. Joknya gitu. Jawabnya jadi avatar ya. Udah cocok warnanya biru dan abu-abu ya selain gitu. Wah ini menarik sekali Salovers ya. Ternyata gitu ya Bu ya, banyak hal yang dikendalikan, tidak hanya hawa nafsu di saat bulan puasa, tapi juga bagaimana kita juga bisa mengendalikan situasi lain kayak tadi misalkan biar tidak panik buying atau juga beberapa hal kebutuhan, jadi bisa saling ini ya memenuhi gitu ya Bu ya, tidak terberatkan untuk 1-2 orang saja. Oke, ini menarik sekali Salovers karena memang yang berkaitan dengan Ramadan, Lebaran atau hari besar keagamaan nih biasanya hawa nafsu juga makin jadi gitu ya Pak Jody dan juga Bu Yuna. Kalau dari misalkan dari Bank Indonesia sendiri gitu Pak Jody, untuk misalkan menekan tadi beberapa situasi yang bakal terjadi tidak hanya di saat Ramadan ya, tidak hanya di bahan pokok gitu, tapi bagaimana penghamburan uang juga terjadi kayaknya gitu Pak, tidak hanya bagi THR gitu. Itu seperti apa kalau dari Pak Jody sendiri? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan inovasi mengendalikan ekspektasi itu ada banyak yang dilakukan Mbak. Jadi tadi selain yang disampaikan Bu Yuna melalui seruan-seruan himbauan berbagai media, mulai dari medsos terutama ya sekarang ya, beberapa daerah itu mungkin salah satu DIY juga itu bekerja sama dengan MUI misalnya seperti itu Mbak. Jadi bahkan kita sempat mengeluarkan itu kayak buku rangkuman khutbah yang isinya itu adalah bagaimana dalil-dalil dan ceramah-ceramah keagamaan itu bisa disambungkan dengan mengendalikan konsumsi seperti itu tadi, sehingga di momentum yang ini kan masyarakat tentunya sering beribadah ya di masjid atau dimanapun, itu juga bisa tersampaikan dengan clear, dengan jelas, tidak hanya dari satu sudut pandang, dari sudut pandang ekonomi saja, tapi juga ada berbagai macam sudut pandang, termasuk juga keagamaan seperti itu. Dan juga sebenarnya tidak hanya ketika hari besar keagamaan puasa dan tahun baru sih, sebenarnya ketika hari raya lainnya pun, misal di akhir tahun itu kami juga melakukan hal yang mirip-mirip serupa, tentunya untuk mengendalikan ekspektasi. Karena gini, berdasarkan hasil kajian yang pernah kami baca, ya referensi kami, ekspektasi masyarakat itu menimbulkan dampaknya terhadap inflasi, pembentukannya itu bisa di atas 60% sampai 80%. Tinggi juga ternyata banget. Ya tinggi dan banget itu hanya dari satu kata Mbak, tahu nggak Mbak apa? Apa itu? Apa coba tebak Mbak? Lucu deh gitu. Bukan ya Bu? Bukan lucu ya? Bukan. Apa ya? Biasanya. Oh biasanya? Iya, hanya kata biasanya. Iya Bu. Oke. Jadi
dari satu kata itu tuh mencerminkan bagaimana masyarakat itu melihat, dia lebih ke arah backward looking dia. Masyarakat itu lebih ke arah melihat historical ke belakangnya. Jadi kata biasanya itu menjadi cerminan bagaimana ekspektasi itu terbentuk. Simple case-nya adalah ketika ditanya di pasar gitu ya, kok harganya mahal terus ketika mau lebaran? Jawabannya, nggih Mas, biasanya kan mau lebaran kan harganya naik, atau biasanya setelah dapat THR kan mahal. Wah, satu kata biasanya itu menghilangkannya susah loh Mbak. Jadi biasanya jadi kebiasaan gitu ya, makanya. jadi kebiasaan ya pun gitu ya ternyata. Oke, ternyata ini satu ekspektasi. Sadar ya. Bu. Kayaknya udah nempel banget ya Bu ya. Ternyata satu kata biasanya juga ini menggambarkan bagaimana situasi kita yang kayaknya susah moving on gitu ya. Tidak hanya dalam hubungan relasi romantis, tapi bagaimana ternyata Star Lovers bahaya untuk tidak moving on tuh ternyata sampai juga ke situasi bahan baku gitu, kemudian inflasi, keuangan yang ternyata lebih panjang lagi prosesnya. Tapi kalau untuk tadi, karena menurut Pak Jody kan sulit ya Pak untuk menghilangkan tadi biasanya. Tapi ada nggak sih sebetulnya kalau dari referensi yang sudah dibaca atau kasus-kasus yang terjadi, ada nggak kemungkinan kita tuh untuk keluar dari situasi itu gitu? Bisa sih Mbak. Kalau kami sih optimis bahwa sebenarnya kan ini tergantung dari kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat. Dan kalau kita melihat, let's say belajar dari beberapa daerah atau negara lah, yang mungkin sama kondisinya ya. Tentunya di sana juga ada faktor musiman, hari besar keagamaan dimanapun itu pasti terjadi. Cuman di mana-mana itu mungkin ya, impactnya beda ya. Kalau di Indonesia seperti ini, di negara lain mungkin beda. Nah, bisa dimitigasi, cuman memang butuh proses. Nah, mitigasinya tuh pertama mungkin dari sisi hulunya dulu kalau kami melihatnya. Jadi bagaimana kecukupan pasokan itu dijaga dulu, sehingga ketika masyarakat mengasumsikan bahwa harganya naik, tapi kita bisa memberikan argumen bahwa ada pasokannya gitu loh, jangan khawatir gitu. Sehingga argumen pertama itu bisa digugurkan, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang harus dijaga dulu dari dasarnya, pondasinya diperkuat dulu seperti itu. Dan itu memang tidak singkat, memang kami akui tidak singkat dan juga tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses. Misalnya yang tadi menggunakan teknologi pangan untuk mendorong produksi pertanian, alih fungsi lahan dikurangi seperti itu. Nah, itu pun menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjaga pasokan itu jadi lebih kuat lagi. Dan juga kita bisa monitoring distribusinya, alirannya kemana saja kita bisa tahu, sehingga siapa yang beli, siapa yang jual itu kita bisa pantau. Nah, itu juga menjadi salah satu bagaimana kita menjangkar ekspektasi masyarakat seperti itu. Baik, ternyata ekspektasi juga cukup membunuh kita nih kalau versi situasinya ya. Ini kadang dia juga banyak banget nih ekspektasi, nggak ke orang doang gitu ya, tapi gimana situasi ekonomi atau perekonomian di sekitar kita. Bu Yuna, ini juga tadi kan kalau kita sudah melihat ya apa yang bisa dilakukan dan juga tidak gitu. Bahkan himbauan Ibu juga untuk tidak melakukan panic buying. Akhirnya yang mungkin bisa menenangkan nih barangkali jawaban Bu Yuna, pertanyaan kita adalah sebenarnya harga ini akan bisa kembali normal lagi nggak Bu Yuna? Ini jawabannya harus jaga ekspektasi lagi. Balik ke situ ya Bu. Ke situ lagi gitu ya. Bukan biasanya lagi gitu kan. Jadi kalau harapannya Mbak tetap harus kembali ke seperti semula, karena HET itu kan sudah jelas begitu. Kemudian bagaimana caranya tadi upayanya sudah banyak sekali. Cuman memang yang utama itu memang utamakan ini, kalau masyarakat utamakan kebutuhan bukan keinginan, itu untuk masyarakat. Kemudian hemat dan bijak dalam belanja. Nah, itu uangnya gimana tuh? Itu uangnya gimana nih Bu? Uangnya dari BI. Dari BI. Nggak, artinya bahwa kita harus belanja bijak dan juga hemat gitu ya. Yang jelas ketersediaan atau pasokan itu cukup, dan jangan sampai kita tadi yang disampaikan biasanya naik, biasanya tinggi harganya kalau Lebaran gitu ya. Nah, ini menjaga ekspektasi itu tadi. Oke, Star Lovers, ini banyak sekali ya value di pagi hari ini yang bisa dijadikan juga quotes of the day kayaknya gitu ya. Menjaga inflasi sama dengan menjaga ekspektasi gitu, Star Lovers. Oke, ini jadi tadi sudah diajak juga oleh Bu Yuna sendiri bagaimana himbauan untuk kita tidak panik buying dan juga belanja bijak. Mungkin terakhir dari Pak Jody, himbauan kepada masyarakat seperti apa sebagai penutup juga nih perjumpaan kita pagi hari ini. Silakan Pak Jody. Iya, baik. Kalau kami memintanya dalam, ya mungkin hampir sama dengan Bu Yuna tadi. Intinya adalah bahwa
masyarakat itu diminta tidak terlalu panik buying, apa istilahnya, menjaga konsumsinya lebih rasional lah, lebih rasional dalam melakukan konsumsi, tidak perlu berlebihan, karena ya apapun yang berlebihannya tidak baik ya Mbak ya. Kelebihan berat badan juga tidak baik seperti itu. Jadi menjaga konsumsi secara lebih rasional, dan juga para pelaku usaha menurut kami bisa menjaga momentum ini juga supaya lebih kondusif lah kondisinya, tidak memberikan margin yang berlebihan sehingga masyarakat masih bisa terbantu. Terus kemudian bagi para petani misalnya seperti itu juga mungkin bisa melakukan produksinya lebih optimal sehingga produksinya bisa terjaga. Dan terus kemudian bagi para pemangku kebijakan tentunya bisa mengoptimalkan segala tools yang dimiliki, segala instrumen kebijakan yang dimiliki, sehingga pengendalian inflasi di DIY khususnya ya itu bisa lebih optimal, bisa lebih baik, dan juga bermanfaat bagi masyarakat secara lebih luas lagi. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, ini cukup luar biasa ya. Bagaimana misalkan ini himbauannya juga Salovers, kalau panic buying memang bisa saja terjadi atau menyerang kita kapanpun dan dimanapun gitu. Tapi himbauannya tadi rasionalitas sangat dibutuhkan Salovers, karena memang ternyata rasionalitas juga tidak akan membiasakan kita terhadap situasi yang sudah ada, tapi juga bisa kita keluar dari zona tersebut. Kemudian juga bagaimana mindset ekspektasi yang rasional tadilah yang menjadi kita juga lebih bijak lagi, tidak hanya dalam belanja tapi juga dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Buat yang belum moving on ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Yuna dan juga Pak Jody atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Sama-sama. Semoga segala kegiatannya lancar. Amin. Kalau masih harus lari-larian gitu. Baik, kalau gitu sekali lagi Salovers, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami, baik di nomor 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Untuk itu saya mewakili Bu Yuna dan juga Pak Jody pamit undur diri. Stay happy, healthy, and wealthy. Sampai jumpa.